Matematika asik, mudah menyenangkan. Matematika asik, mudah menyenangkan. Asik, mudah, asik, mudah, asik, mudah. Asik muda, asik muda, asik muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi anak-anak. Salam jumpa dengan Pak Joko di video pembelajaran jarak jauh matematika di ruang matematika, channel matematika MGMP Matematika Kota Semarang. Apa kabar anak-anak? Pak juga berharap kalian senantiasa dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu dijaga kesehatannya, semangat belajarnya, dan ingat selalu menjaga protokol kesehatan dengan melaksanakan 5M. Kali ini Pak Joko akan berbagi tips bagaimana memahami luas permukaan dan volume prisma dengan benar, mudah, dan gampang dipahami. Tentunya materi ini materi yang sangat penting untuk siswa kelas 8, kelas 9 juga untuk persiapan ujian sekolah. Prasyarat untuk memahami materi ini tentunya tentang luas-luas bangun datar. Apa saja anak-anak? Ada segitiga, segi empat, ya kan? Segitiga itu ada bermacam-macam, ada yang segitiga siku-siku, sama sisi, sama kaki, sembarang. Segi empat ada yang persegi, ada persegi panjang, ada jajar genjang, ada belah ketupat, ada layang-layang. Nah, tentunya ini menjadi satu materi prasyarat untuk memahami materi luas permukaan dan volume prisma. Bagaimana anak-anak? Siap mengikuti penjelasan Pak Joko? Ayo kita lanjutkan. Pertama, Pak Joko akan membahas tentang luas permukaan prisma. Nah, kali ini Pak Joko akan mengambil salah satu bentuk prisma. Coba perhatikan gambar. Itu namanya prisma apa ya? Masih ingat penjelasan Pak Joko? Untuk memberi nama prisma cukup melihat alas dan tutupnya. Harus sama persis alas dan tutupnya. Cari coba alas dan tutupnya yang sama persis yang mana? Oh iya, segitiga. Hanya itu diberi nama prisma segitiga karena alas dan tutupnya berbentuk segitiga. Tips yang Pak Joko berikan untuk memahami luas permukaan prisma, kalian cukup melihat bentuk alasnya dan bentuk permukaan sisi tegak. Jadi ada dua ya, alas dan tutup sama sisi tegak. Jadi apa anak-anak? Cukup melihat alasnya dan sisi tegaknya. Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan melihat bagian prisma itu secara jaring-jaring. Kelihatan bukan? Segitiganya ada berapa tadi? 2. Segi empatnya ada berapa? 3. Nah, sehingga luas permukaan prisma bisa kita tulis sebagai berikut. Ada 2 kelompok. Kelompok kurung yang pertama itu alas dan tutup. Kelompok yang kedua sisi tegaknya. Alas dan tutup ada 2 kan? Sisi tegaknya ada 4 kan? Persegi panjang. Nah, coba perhatikan. Apakah alas dan tutupnya sama persis? Oh iya, sama persis sehingga bisa kita tulis 2 kali luas alas. Sedangkan untuk sisi tegaknya kita lihat ukuran dari masing-masing segi 4. Tinggal kita gantikan sesuai dengan ukurannya. Segi 4 yang pertama adalah A kali T. Betul anak-anak? Segi kedua, yang kedua, persegi panjangnya. Apakah betul B kali T? Betul. Yang ketiga, C kali T. Mestinya itu C kali T ya. Nah, sehingga bisa dituliskan menjadi 2 kali luas alas
ditambah, nah dengan sifat distributif, T-nya dikeluarkan sehingga yang dalam kurung menjadi A tambah B tambah C. Ingat ya, B yang atas tadi itu mestinya C ya, bukan B ya. Sehingga bisa kita tuliskan menjadi 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi. Betul anak-anak? Karena A tambah B tambah C itu kan merupakan keliling alas. Nah, ternyata mudah ya memahami luas permukaan prisma ya. Nah, rumus ini tentunya dengan syarat prismanya itu permukaannya ada semua. Ada alas, ada tutup. Permukaan tegaknya juga ada semua, nggak ada yang bolong. Sehingga luas permukaan itu secara komplitnya adalah 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi. Mudah bukan? Nah, biar tambah mudah. Kasih yang kedua. Coba, dengan cara yang sama, itu prisma apa? Lihat alas dan tutupnya. Segi 5. Nah, karena alas tutupnya segi 5, maka itu namanya prisma segi 5. Kali ini, Pak Joko akan mengubah menjadi jaring-jaring. Karena segi 5-nya beraturan, maka terbentuknya alas dan tutupnya jelas sama kan, segi 5. Namun, sisi tegaknya itu sama semua, segi 4-nya. Karena beraturan alasnya. Beraturan itu artinya panjang. Sisi alasnya itu sama semua ukurannya. Nah, sehingga bisa kita tuliskan luas permukaan prisma segi 5 beraturan pada gambar tersebut adalah sebagai berikut. 2 dikali luas ABCDE ditambah 5 kali luas segi 4 ABIP. Kenapa 5? Nah, segi 4-nya memang sama semua. Kenapa 2 kali luas ABCDE? Karena alas dan tutupnya sama. Nah, kalau kita tulis lagi, 2 kali luas alas ditambah 5 kali S kali T. Karena segi 4-nya luasnya adalah S kali T. Coba kalian perhatikan. 2 kali luas alas ditambah 5 kali S dikali T. Masih ingat 5 kali S itu apanya ya? Oh iya, keliling alas. Sehingga bisa kita tuliskan luas permukaan prisma segi 5 beraturan, tertutup semua ya, nggak ada yang bolong, itu 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi. Ternyata sama perumusannya. Nah, bagaimana anak-anak? Bisa dipahami? Bisa kita simpulkan bahwa luas permukaan prisma yang tertutup, tidak ada yang bolong, itu adalah 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi. Bisa terima penjelasan Pak Joko anak-anak? Alhamdulillah ya. Semoga kalian jadi anak-anak yang mudah memahami permasalahan. Karena itu kuncinya belajar adalah mudah memahami. Bagaimana Pak kalau sulit memahami? Yang namanya sulit itu pasti ada pemecahannya. Harus mau berupaya dan selalu berusaha untuk mengatasi kesulitan. Setuju anak-anak? Oke ya. Baiklah, ya. Ini hanya penjelasan. LP itu apa? Luas permukaan prisma. LA itu apa? Luas alas prisma. KA itu apa? Keliling alas. Sudah deal ya, sudah jelas ya. Luas permukaan prisma tertutup adalah 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi. Bersemangat dan gampang memahami, Pak Joko akan sajikan contoh-contoh permasalahan perhitungan untuk luas permukaan prisma. Nah, kali ini Pak Joko memberikan beberapa contoh. Ya, contoh yang pertama adalah tentang prisma tegak, namun alasnya berbentuk apa? Belah ketupat. Ya, dengan data diagonalnya 16 cm dan 12 cm. Dengan tinggi prismanya 15 cm, tentukan luas permukaan prisma tersebut. Nah, tadi tipsnya apa anak-anak? Cari bentuk alasnya. Nah, cukup mencari bentuk alasnya.
Karena bentuk alasnya belah ketupat, maka cukup kita gambarkan belah ketupat itu. Kalau penggambaran seperti ini ada 88, paham anak-anak? Dari mana? 16 tentunya ya. 6 sama 6 dari mana? 12. Karena memang sifat dari belah ketupat, diagonalnya membagi 2 sama panjang dan tegak lurus. Sehingga akan kelihatan 88 sama 66. Tentunya ada bagian S itu yang belum tahu nilainya. Dibutuhkan nggak itu S? Ingat bahwa luas permukaan adalah 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi. Kalau S-nya nggak tahu kan kita nggak bisa nyari kelilingnya. Nah, ukurannya kita complete ya, kita lengkapi. Kenapa pakai Pitagoras? Karena bentuknya segitiga siku-siku. Sehingga S-nya itu nilainya 10. Ya. Nah, sekarang kita akan hitung luas permukaan limas itu. Karena di situ tidak ada penjelasan, maka itu merupakan prisma tertutup. Sehingga luas permukaan menggunakan rumus komplit. 2 kali luas alas tambah keliling alas kali tinggi. Kenapa kok menjadi luas alasnya D1 kali D2 per 2? Karena rumus luas alasnya berbentuk belah ketupat ada D1 kali D2 per 2. KA kenapa 4 kali S? Karena belah ketupat sisinya sama semua sehingga cukup mencari kelilingnya dengan 4 kali S kali T. Nah, dengan masukkan angka-angka yang bersesuaian, D1 tadi berapa? 8 apa 16? 8 apa 16? 16 ya. D2-nya tentunya 12. S-nya tadi sudah ketemu 10. Tingginya di data ada 15. Sehingga setelah kita hitung, 182 tambah 600. Sehingga luas permukaannya ada 782 cm persegi. Ya, bagaimana anak-anak? Sudah ada gambaran? Sudah mulai terbuka pemahamannya terhadap penerapan dari rumus tadi tentang luas permukaan prisma. Nah, kita akan untuk mengambil contoh yang lain. Kali ini Pak Joko akan mengusung contohnya adalah contoh soal-soal terapan kehidupan sehari-hari. Nah, di era sekarang ini lagi disosialisasikan ya tentang AKM apa itu ya. Ada literasi, ada numerasi. Nah, di soal yang terapan, kalian harus mempunyai kemampuan dalam literasi dan numerasi. Nah, di sini ternyata soalnya adalah Indra itu akan membuat 3 buah papan nama. 3 buah ya, dari kertas karton. Nah, dari gambar itu kan kalau kalian buat papan nama itu ada bagian terbuka ya. Itu bentuknya apa anak-anak? Prisma bukan? Prisma apa namanya? Prisma segitiga siku-siku. Karena ada alas dan tutupnya segitiga siku-siku. Kok nggak di bawah dan di atas, Pak? Yang namanya alas dan tutup tidak selalu di bawah dan di atas. Yang penting alas dan tutup itu bentuknya sama. Itu disebut sebagai alas dan tutup. Nah, di sini kelihatan alas dan tutupnya adalah segitiga siku-siku dengan ukuran 5 cm dan tingginya adalah 12 cm segitiganya ya. Dan tinggi prismanya berapa tuh anak-anak? Di gambar 22 cm. Nah, kita akan mencari luas permukaannya ya. Kita pahami ya. Tadi kita lihat alasnya, bentuk alasnya. Namun, untuk memahami luas permukaan, tentunya kita harus lengkapi panjang alasnya itu. Karena baru 5 cm sama 12 cm, kita lengkapi dengan triple Pitagoras. 5, 12, sama 13. Nah, sehingga bagian alasnya udah komplit. Sekarang bagaimana kita menghitung luas karton yang dibutuhkan? Ingat, Pak Joko tadi mengatakan bahwa rumus luas permukaan komplit itu ada 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi. Coba kalian perhatikan alasnya apakah ada sama tutupnya? Kalau nggak ada, cukup mencari
luas permukaan tegak yang keliling alas kali tinggi. Nah, sehingga kita merumuskan keliling alas kali tinggi. Kok ada tiganya, Pak? Yo, siapa tahu dari mana tiganya? Kan 3 buah papan. Nah, sehingga 3 dikali keliling alas kali tinggi. Bagaimana anak-anak? Sudah punya gambaran? Pak Joko yakin kalian ada anak-anak hebat, mudah memahami permasalahan ini. Nah, sehingga kalau kita hitung, maka karena keliling alasnya itu tidak sama semua loh ya. Itu ada 5, ada 12, sama 13. Kita jumlahkan aja. Namanya keliling kita jumlahkan. Tingginya yang mana? 22. Sehingga setelah kita hitung, akan menghasilkan luas permukaan karton yang dibutuhkan adalah 1980. Satuannya pastinya cm persegi. Bagaimana anak-anak? Sudah tahu perbedaan dalam mencari luas permukaan? Ada yang komplit rumusnya, ada yang sesuai dengan kondisi bendanya. Ambil napas dulu ya. Wah, sudah lumayan ini ya. Sudah sampai soal terapan. Dilanjut anak-anak. Wah, semangat ya. Pak Joko akan berikan contoh ketiga. Masih bernuansa soal AKM nih ya. Soal literasi nih ya. Soal cerita. Kali ini ada apa itu anak-anak? Gambar apa? Tenda ya. Tenda ya. Nah, di sini disuruh menghitung luas bahan minimal untuk membuat tenda itu. Nah, kalau kita rinci, di situ akan ada penggambaran bentuk prisma. Prisma apa itu anak-anak? Nah, bisa dipandang dua nggak apa-apa ya. Yang atas sama yang bawah. Yang atas prisma apa? Segitiga, maaf, segitiga ya. Prisma segitiga. Yang bawah, iya, prisma ya. Prisma segi empat ya. Nah, sehingga di sini luas kain bidang tegak prisma segi empat ya, itu kain dindingnya saja. Karena kainnya itu ada di dindingnya saja. Berarti ada alas tutupnya nggak? Tidak ya. Tidak menggunakan alas dan tutup. Untuk yang prisma segi empat. Sehingga cukup menghitung bagian yang permukaan tegaknya, keliling alas kali tinggi. Betul tidak? Yang bawah itu ya, yang bawah itu kan prisma segi empat. Nah, sehingga karena alasnya itu adalah bentuknya segi empat, maka 2P tambah 2L kelilingnya dikali tinggi. Masih ingat anak-anak? Nah, dengan ukuran yang sesuai maka panjangnya adalah 10 dan lebarnya adalah 6. Sehingga 2 kali 10 ditambah 2 kali 6 dikali 0,5 karena memang tingginya 0,5. Sehingga didapatkan 18 meter persegi untuk ukuran prisma yang segi 4. Sekarang kita mikir yang prisma segi 3. Nah, kita lengkapi lagi ya. Itu ada bagian segitiga siku kan. Ada 4 cm sama 3 cm tentunya. Sisi miringnya dengan menggunakan triple Pythagoras didapat 5. Ya. Coba itu permukaannya komplit nggak? Kalau 2 kali luas alasnya masih tetap ya. Tapi untuk yang bagian tegaknya itu segi empatnya ada 2, maka 2 kali luas persegi panjang. Tidak 3 kan? Yuk dipikir ya. Nggak usah khawatir ya. Luas segitiganya kan alas kali tinggi bagi 2. Sedangkan luas segi empatnya adalah panjang kali lebar. Ya. Kita tidak menggunakan keliling alas kali tinggi karena bentuknya tidak komplit. Sehingga kita bisa menyesuaikan. Ya. Sehingga 24 tambah 100 akan menghasilkan 124. Sehingga total kain yang dibutuhkan adalah 18 meter persegi tambah 124 meter persegi. Hasilnya ada 142 meter persegi. Nah, bagaimana anak-anak? Tambah paham? Jadi harus berpikir kritis ya.
rumus yang pertama tadi bisa saja berubah sesuai dengan kondisi benda, ya. Nah, kita sudah masuk pada bagian yang kedua, yaitu volume prisma. Masih bisa konsentrasi anak-anak? Kita lanjut ya. Volume prisma. Nah, masih ingat volume balok ini? Nah, volume balok masih ingat ya, panjang kali lebar kali tinggi kan? Nah, kali ini Pak Joko akan membelah menjadi dua bagian. Ya, satu bagiannya itu prisma. Prisma apa anak-anak? Segitiga. Ya. Nah, belahannya itu karena sama besar, maka bisa dituliskan volume prismanya adalah setengah dari volume balok. Sehingga setengah kali panjang kali lebar kali tinggi. Karena setengahnya cukup volume balok dikalikan setengahnya. Karena kita berhitung volume bukan luas permukaan. Sehingga bisa kita tuliskan setengah kali panjang kali lebar dikali tinggi. Nah, jika alas prismanya adalah segitiga siku-siku, ya, kita fokusnya kan prisma ya, tapi pendekatannya lewat balok tadi ya. Nah, sekarang kita fokus pada prisma. Jadi volume prisma tadi apa? Volume prisma segitiga siku-siku kan itu setengah kali P kali L kali tinggi. P itu adalah alas segitiga, T itu tinggi segitiga, sehingga setengah kali P kali L disebut luas segitiga. Segitiga itu apanya? Alasnya. Nah, sehingga bisa kita tuliskan, ternyata volume prisma itu luas alas kali tinggi. Bagaimana anak-anak? Bisa dipahami? Ya, volume prisma adalah luas alas kali tinggi. Berarti kita harus tahu bentuk alasnya. Kembali pada luas, seperti pada luas permukaan tadi ya. Jadi kuncinya kita lihat alasnya, ya. Luas alas kali tinggi. Nah, Pak Joko berikan contoh ya, biar kalian tambah paham. Kali ini Pak Joko akan memberikan contoh soal hitung prisma volumenya, yaitu prisma tegak dengan alasnya segitiga sama sisi. Wah, kok beda-beda ya Pak ya? Nah, biar kalian tambah wawasan tentunya ya. Dengan ukurannya 12 cm dan tingginya 15 cm. Berapa volumenya? Nah, fokus kita adalah alas. Alasnya kita gambar. Jadi semuanya 12 dong, karena segitiga sama sisi. Nah, dibuat garis tinggi ya. Karena segitiga sama sisi sifatnya alasnya itu terbagi 2 sama panjang. Jadi 6. Karena 12 kan 6 sama 6. Nah, Pitagorasnya bisa kita terapkan nih ya. Tentunya Pitagorasnya adalah sisi miring kuadrat dikurangi sisi siku-sikunya. 12 kuadrat kurangi 6 kuadrat. 144 dikurangi 36 hanya 108. Diakarkan ketemunya adalah 6 akar 3. Dari mana? 108-nya kita pecah jadi akar 36 dikali akar 3. Akar 36 bukannya 6. Nah, jadi tingginya adalah 6 akar 3. Nah, sehingga kita bisa menggunakan rumus volume prisma luas alas kali tinggi. Luas alasnya adalah alas kali tinggi bagi 2 kali tinggi prisma. Ya, itu ada tinggi segitiga, ada T itu T prisma, bedakan ya. Apakah alasnya 12? Ya. Tingginya tadi ketemu berapa segitiganya? 6 akar 3. Bagi 2 dikali 15. 15 siapa tadi? Tinggi prisma. Nah, setelah dihitung hasilnya adalah 36 akar 3. Dari mana 36? 12 kali 6 dibagi 2. Dikali 15. Ya. Ketemunya ada 540 akar 3. Jadi, volume prisma adalah 540 akar 3 dengan satuan cm persegi.
Bagaimana anak-anak? Alhamdulillah. Kita lanjut. Nah, contoh 2. Di sini, sebuah prisma tegak alasnya berbentuk belah ketupat. Nah, tadi udah kan belah ketupat ya, dengan panjang diagonalnya 12 cm dan 16 cm. Namun, kali ini Pak Joko akan mencoba mengajak kalian berpikir analisis ya. Tingginya tidak diketahui, tapi luas seluruh permukaannya prisma diketahui. 392 cm persegi. Tentukan volume prismanya. Nah, ya. Kan volume prisma tadi luas alas kali tinggi. Luas alasnya bisa dicari. Tingginya nggak ada, Pak. Nah, tentunya harus kita pecahkan, kan? Kalau kita gambar, anak-anak, itu akan kita gambar belah ketupat, ya. 8 sama 8, 6 sama 6. Nah, sehingga dapatkan ukuran tusuk alasnya belah ketupat adalah 10. Yang tidak diketahui 10 ya. Sehingga belah ketupatnya udah komplit ukurannya ya. Nah, kita akan menentukan tinggi. Karena belah ketupat, prisma belah ketupat itu komplit, maka luas permukaannya menggunakan rumus komplit. 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi. Sehingga dengan cara substitusi kita gantikan nilai yang sesuai. 392 itu tadi apa? Luas permukaan kan? Luas alasnya kita hitung. Dan keliling alasnya kita hitung. Sehingga setelah kita operasionalkan, 392 sama dengan 192 ditambah 40T. Bisa dilanjutkan? Nah, dengan cara menyelesaikan persamaan linear satu variabel, kita dapatkan nilai tingginya adalah 200 dibagi 4. Dari mana 200? 392 dikurangi 192. Sehingga menghasilkan tingginya 5 cm. Nah, karena ukurannya sudah komplit, ada alas, ada tingginya, kita hitung volumenya dengan rumus luas alas kali tinggi. Dengan rumus belah ketupat, diagonal 1 kali diagonal 2 bagi 2, tingginya adalah 5. Sehingga kita ketemukan volume prisma adalah 480 cm kubik. Bagaimana anak-anak? Tambah jelas kan? Nah, contoh ketiga. Nah, di sini ada prisma trapesium sama kaki. Nah, fokus kita trapesium bersama kaki ya. Trapesiumnya kita gambar terpisah dengan ukuran-ukuran yang sudah disesuaikan dengan data soal. Ada 6 di AB, ya kan? Itu kakinya 8, berarti 8-nya ada 2. Dan CD-nya adalah 14, sehingga kalau kita bagikan 6 sama 4 sama 4. Sehingga kita bisa melengkapi ya bagian dari trapesium yang tidak diketahui, tentunya dengan menggunakan triple Pythagoras. Kan? Triple Pythagoras kan? Nah, tingginya adalah 3, dari 5, 4, sama 3. Sehingga anak-anak, kita akan menentukan volume prisma. Volume prisma adalah luas alas kali tinggi. Luas alasnya bentuknya trapesium. Jumlah sisi sejajar dibagi 2 kali tinggi. T-nya ada 2, T sama TP ya. TP itu tinggi prisma, T itu tinggi trapesium. Ya. Sehingga setelah kita hitung 6 tambah 14 dibagi 2 kali 3 kali 15. Hingga menghasilkan perhitungan 30 kali 15, hasilnya adalah 450. Jadi volume prisma adalah 450 cm kubik. Alhamdulillah anak-anak, kita sudah menjawab bagian yang pertama. Ternyata ada 2 luas permukaannya. Nah, kita menggunakan komplit ya. Ada alas, ada kelilingnya. 2 kali luas alas tambah keliling alas kali tinggi. Nah, dengan masukkan sesuai dengan rumus, kita hitung luas alasnya pakai jumlah lusuk sejajar
dari alas bagi 2 kali tinggi trapesium tambah dinding trapesium kali tinggi prisma ya. Setelah kita hitung menghasilkan 60 ditambah 450, ketemunya adalah 510. Sehingga luas permukaannya adalah 510 cm persegi. Cukup jelas anak-anak? Nah, sampailah kita di ujung pertemuan anak-anak. Tidak ada latihan, tidak akan ada pemahaman, tidak ada akan terampil. Untuk itu anak-anak, setelah kalian mendengarkan penjelasan Pak Joko akan titipkan amanah untuk kalian untuk mengerjakan soal latihan-latihan ini dengan ikhlas. Dengan harapan kalian bisa memahami soal tentang luas permukaan dan volume prisma. Setuju anak-anak? Nah ya, soal-soal yang menarik dan menantang untuk kalian. Nah, kiranya cukup itu yang bisa Pak Joko sampaikan. Jika nanti dalam latihan kalian mengalami kesulitan, kalian bisa menghubungi channel Matematika, Ruang Matematika, MBMP Matematika Kota Semarang. Pasti kalian akan mendapatkan bantuan penjelasan untuk memperjelas masalah kalian. Kiranya itu anak-anak yang bisa Pak Joko sampaikan. Semoga ilmu ini bermanfaat. Apa yang Pak Joko sampaikan tadi bisa dipahami dan bermanfaat untuk kalian. Dari Pak Joko kalau ada kekurangannya mohon maaf. Kalau ada lebihnya semata-mata dari Allah. Salam sehat. Semoga kalian menjadi anak-anak yang beruntung dan selalu panjang umur dan tercapai cita-citanya. Akhirnya dari Pak Joko, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bisa matematika asalkan kita terus mencoba dan terus mencoba sampai kau bisa.